Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, persoalan yang dihadapi umat Islam di dunia saat ini, termasuk di Indonesia, yaitu Islamofobia. Apa yang dinamakan dengan Islamofobia? Islamofobia terdiri dari dua kata, Islam dan fobia. Islam, fobia artinya suatu ketakutan yang berlebihan yang tidak berdasar. Maka Islamofobia adalah satu ketakutan terhadap Islam yang tidak ada dasarnya, tetapi mereka takut. Satu contoh Islamofobia, ketika ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar, dianggapnya orang tersebut mau melakukan kekerasan, mau bom. Ini terjadi, bukan di sini, di dunia sana. Atau satu ketakutan terhadap Islam sebagai suatu agama radikal, ya. Nah, ini salah satu tuduhan-tuduhan. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Islamofobia ini. Di antaranya Islam sebagai agama teroris, Islam sebagai agama yang radikal, Islam sebagai agama yang memperkosa hak-hak perempuan, Islam sebagai agama yang atau Nabi menikahi Aisyah yang umur 9 tahun dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang menjadi bahan untuk menjelek-jelekan Islam karena Islamofobia. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin memberikan gambaran salah satu tuduhan terhadap agama Islam, yaitu Islam sebagai agama yang memerintahkan membunuh orang kafir. Ini salah satu yang menjadi isu bagi Islamofobia. Islam membolehkan supaya orang kafir dibunuh. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mempelajari Islam yang sebenarnya, maka semua tuduhan Islamofobia itu tidak benar sama sekali. Dan itu semua dapat dijelaskan dengan secara gamblang, secara jelas, bahwasanya tuduhan-tuduhan mereka itu adalah tuduhan yang tidak berdasar, yang hanya berdasarkan kepada kebencian saja, yang hanya berdasarkan kepada ketidaksukaan. Sebagaimana juga yang terjadi akhir-akhir ini, ada kampanye untuk membakar Al-Quran ya, di negeri Perancis atau Swedia. Hadirin rahimakumullah, salah satu tuduhannya adalah bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, membolehkan membunuh orang kafir. Maka kita terangkan di dalam satu ayat surat Al-Baqarah, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah ke dalam jalan Allah. Nah, di sini ada kata kunci, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Maka kita bisa lihat bahwa perintah perang, perintah membunuh orang-orang kafir itu di dalam Islam adalah perintah untuk membela diri. Ya, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Yang pertama, perintah memerangi atau membunuh orang kafir karena mereka memerangi kita, memerangi umat Islam. Jadi pembelaan diri. Kemudian wala ta'tadu, dan janganlah kamu ekstrim, dan janganlah kamu melampaui batas. Maka di mana yang dimaksud dengan jangan ekstrim? Diterangkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah bahwasanya
di dalam peperangan pun tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah orang lain, tidak boleh menghancurkan fasilitas umum, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh binatang. Banyak sekali adab-adab di dalam peperangan ini yang diterangkan dengan jelas oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Di dalam ayat lain juga disebutkan bahwasanya perangilah orang-orang yang telah mengusir kamu dari rumahmu. Ya. Kenapa kita memerangi? Karena kita sudah diusir dari rumah-rumah, dari kampung-kampung kita. Jadi intinya bahwasanya dalam setiap kali perintah peperangan, ya, perintah membunuh orang kafir itu khususnya adalah hanya di dalam peperangan. Bahkan di ayat yang lain Allah menyatakan bahwasanya man qatala nafsan bi ghairi nafsin, ya, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena membunuh orang itu karena membunuh seseorang, au fasadin, atau bukan karena orang itu berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia di muka bumi, membunuh kemanusiaan. Waman ahyan nasa, barang siapa yang membiarkan atau memberikan kehidupan kepada seseorang, maka seolah-olah dia telah memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Jadi inilah salah satu tuduhan yang sering dilontarkan oleh orang kafir. Dapat kita jelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran bahwasanya itu semua tidak benar. Hadirin rahimakumullah, tugas kita sebagai umat Islam, kita memberikan pemahaman yang benar kepada orang-orang yang telah terasuki Islamofobia ini. Kita sedih ketika melihat ternyata di Indonesia ini bahwasanya Islamofobia bukan hanya merasuki orang-orang kafir, tetapi bahkan merasuki umat Islam sendiri. Apa buktinya? Mereka mengatakan sesama muslim hanya karena beda madhab, mengatakan golongan radikal dan sebagainya. Masya Allah, ini tidak benar. Kita sebagai umat Islam wajib memberikan pemahaman kepada umat non-muslim, apalagi kepada umat Islam. Jangan sampai kita mengatakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama muslim sebagai radikal, padahal kita sama-sama mengacu kepada kitab tuntunan yaitu Al-Quran dan mengacu sama-sama kepada tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kewajiban kita sebagaimana Rasulullah sampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikan yang dariku, yang berasal dariku, walaupun satu ayat. Kata-kata Rasulullah tersebut mengandung beban buat kita, mengandung beban, yaitu beban perintah. Kita diberi beban oleh Rasulullah untuk menyampaikan, balighu, sampaikan. Jangan kita diam saja. Kita setiap muslim mendapat beban itu dari Rasulullah untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Maka sebelum berdakwah kita harus bekali diri dengan ilmu. Maka kita kaji Al-Quran, kita kaji sunnah Nabi. Sebab tidak akan bisa memberi kalau tidak memiliki. Orang tidak akan bisa memberi kalau tidak memiliki. Tidak akan memberi ilmu kalau tidak memiliki ilmu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.